Sejumlah analisis akademis baru-baru ini mengupas diskusi populer tentang kemunduran demokrasi di seluruh dunia dan telah terindikasi Asia Tenggara sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap penurunan demokrasi itu. Data diperoleh dari riset komparatif dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara berpendapat bahwa Asia Tenggara dicirikan oleh pemisahan jenis pemerintahan dan rezim yang memerintah. Hal itu dibuktikan bahwa demokrasi dikaitkan dengan kualitas pemerintahan yang terukur di semua negara dari waktu ke waktu. Kendati itu, tidak ada bukti tergerusnya demokrasi di seluruh kawasan di Asia Tenggara, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini memiliki implikasi untuk memahami bagaimana apa yang disebut model kapitalisme otoriter Beijing sedang membentuk kawasan. Sebenarnya tantangan pembangunan otoriter memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara, dan pengalaman pertumbuhan Tiongkok hanyalah contoh terbaru dari rezim pembangunan otoriter yang menantang keunggulan demokrasi untuk menghasilkan platform yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan tindakan diplomatik Cina tidak secara langsung mendorong kapitalisme otoriter atau memberi insentif kepada negara yang mengikuti model politik atau ekonomi nasional tertentu. Sebaliknya, pengaruhnya tidak langsung konsisten dengan penekanan umum di seluruh kawasan. Pada kenyataannya, serangkaian masalah ini yang hanya relatif kecil, hanya sebatas isu pembangunan ekonomi, malahan ditafsirkan sebagai masalah teknokratis atau manajerial daripada masalah politik demokratis yang disimpan di balik itu. Sebenarnya daripada mencoba untuk memasangkan kembali demokrasi dan akuntabilitas di Asia Tenggara bagi para pendukung pemerintahan dan demokrasi, lebih baik pemerintahan di kawasan Asia Tenggara harus menyadari bahwa keduanya dapat dikejar secara terpisah. Ini berarti pertama, fokus sempit pada apa arti pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengaturan yang kurang demokratis. Kedua, daripada mengemukakan argumen bahwa demokrasi menghasilkan akuntabilitas dan pemerintahan yang efektif, para pendukung demokrasi harus mempertahankan demokrasi sebagai proses dan mekanisme untuk mendukung hak, kebebasan, dan kebebasan individu. Dari Palembang, Arceli SYJR menceritakan.